Indonesia yaitu harga. Harga adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk rupiah guna untuk pertukaran atau transaksi, atau juga sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Penempatan harga sendiri memiliki implikasi penting terhadap strategi persaingan perusahaan. Di sini dapat kalian lihat, tujuan penempatan harga ada 4. Yang pertama yaitu tujuan yang berorientasi pada laba, meliputi 2 pendekatan, yaitu maksimalisasi laba dan target laba. Pendekatan maksimalisasi laba ini menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk memilih harga yang bisa menghasilkan laba atau keuntungan yang paling tinggi. Nah, tujuan yang kedua yaitu tujuan yang berorientasi pada volume atau volume pricing objektif. Dalam tujuan ini, harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target penjualan, nilai penjualan atau pangsa pasar yang tujuannya untuk mengalahkan atau mengatasi persaingan. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan yang berorientasi pada citra. Penempatan harga, baik itu penempatan harga tinggi maupun penempatan harga rendah, bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan barang produk yang ditawarkan perusahaan. Nah, tujuan yang terakhir yaitu tujuan stabilisasi harga. Penempatan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dengan harga pemimpinan industri atau industri leader. Yang berikutnya adalah faktor internal yang mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama ada tujuan pemasaran perusahaan, yaitu untuk memaksimalisasi laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Yang kedua ada biaya. Berkaitan dengan permasalahan biaya, ada 3 macam hubungan yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis biaya terhadap strategi penetapan harga, yaitu yang pertama resiko biaya tetap terhadap biaya variabel, yang kedua skala ekonomis yang tersedia bagi perusahaan, yang ketiga struktur biaya perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Faktor yang mempengaruhi penetapan harga selanjutnya adalah strategi bauran pemasaran. Harga harus dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran yang lain, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Faktor yang selanjutnya adalah organisasi. Manajemen perlu memutuskan siapa dalam organisasi yang perlu menetapkan harga. Setiap perusahaan menangani masalah penetapan harga menurut caranya masing-masing. Faktor yang mempengaruhi penetapan harga yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu pengaruh pasar dan permintaan, di mana sebelum menetapkan harga, pemasar harus memahami hubungan antara harga dan permintaan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga nantinya akan menimbulkan persepsi konsumen mengenai harga dan nilai sebuah produk yang akan menentukan tepat tidaknya harga sebuah produk itu di pasaran. Nah, di sisi lain, perusahaan juga harus memperhatikan persepsi konsumen tersebut, karena bagaimanapun persepsi konsumen tersebut nantinya juga akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan juga penetapan harga dalam berbagai jenis pasar. Faktor eksternal yang kedua yaitu persaingan. Menurut Jiptono 2001 menyatakan ada 5 kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan suatu industri, yaitu persaingan dalam industri yang bersangkutan, produk substitusi, pemasok, pelanggan, dan ancaman pendatang baru. Semisal, seorang konsumen yang akan membeli sebuah produk pasti akan mempertimbangkan atau mengevaluasi harga produk yang satu dengan produk sejenis lainnya, dan juga membandingkan kualitas antara produk yang satu dengan produk sejenis lainnya. Oleh karena itu, dalam hal ini perusahaan atau pihak pemasar dalam menetapkan harga juga harus mengetahui atau melakukan evaluasi harga dan mutu yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan pesaing.
Dan faktor eksternal yang terakhir yaitu pengaruh unsur-unsur lingkungan eksternal. Ini bisa terjadi karena adanya kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi ini bisa berubah-ubah akibat seperti halnya adanya inflasi, bencana alam maupun non-alam. Hal ini mempengaruhi keputusan mengenai penetapan harga karena faktor-faktor kondisi ekonomi tersebut nantinya juga akan mempengaruhi biaya produksi dari sebuah produk dan persepsi konsumen terhadap harga serta nilai produk tersebut. Yang kedua yaitu penjualan ulang. Perusahaan harus menetapkan harga yang dapat memberikan laba yang wajar kepada penjual ulang, sehingga dapat membantu mereka untuk menjual produk secara efektif. Yang ketiga yaitu peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah. Di sini, pihak perusahaan atau pemasar perlu mengetahui harga dan menjamin bahwa kebijakan yang mereka buat dalam penetapan harga ini tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang ada. Metode penetapan harga. Yang pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada skimming pricing. Strategi ini dilakukan dengan menetapkan harga yang tinggi pada suatu produk dan dilengkapi dengan gencarnya aktivitas promosi. Yang kedua ada penetration pricing. Dalam strategi ini, harga ditetapkan relatif rendah pada tahap awal PLC dengan tujuan untuk meraih pangsa pasar yang besar dan sekaligus menghambat masuknya para pesaing. Dengan harga yang rendah, perusahaan akan mampu mengupayakan tercapainya skala ekonomis dan menurunnya biaya per unit. Yang ketiga, ada prestige pricing. Harga dapat digunakan oleh pelanggan sebagai ukuran kualitas atau prestis suatu barang atau jasa. Bila harga diturunkan sampai tingkat tertentu, maka permintaannya juga akan turun. Dalam metode ini, harga ditetapkan pada tingkat yang tinggi, sehingga konsumen yang sangat peduli dengan statusnya akan tertarik dengan produk kemudian membelinya. Metode penetapan harga. Yang pertama ada metode penetapan harga berbasis permintaan. Itu dibagi menjadi 3, price leaning, bundle pricing, dan demand backward pricing. Price leaning. Price leaning digunakan bila perusahaan menjual lebih dari satu produk. Harga untuk lini produk tersebut bisa bervariasi dan ditetapkan pada tingkat harga tertentu yang berbeda. Yang kedua ada bundle pricing. Cara ini merupakan cara pemasaran 2 atau lebih produk dalam satu harga paket. Misalnya, travel agency yang menawarkan paket liburan yang mencakup transportasi dan akomodasi. Yang ketiga ada demand backward pricing. Cara ini dilakukan dengan cara mula-mula perusahaan memperkirakan suatu tingkat harga yang bersedia dibayar konsumen untuk produk-produk yang relatif mahal, kemudian menentukan margin yang harus dibayarkan kepada retailer dan wholesaler. Setelah itu baru menentukan harga jualnya. Oke, yang selanjutnya adalah metode penetapan harga. Dalam metode penetapan harga, terdapat 3 metode yang berbasis biaya. Yang pertama ada standard markup pricing. Dalam cara ini, harga ditentukan dengan cara menambahkan persentase tertentu dari biaya pada semua item pada semua kelas produk. Misalnya, pakaian diberi tambahan 10%, sedangkan arloji 30%. Biasanya untuk produk-produk yang mempunyai tingkat perputaran tinggi diberikan markup yang lebih kecil daripada produk yang mempunyai tingkatan perputaran yang lebih rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah demand backward pricing, di mana pada cara ini dilakukan dengan cara mula-mula perusahaan memperkirakan terlebih dahulu suatu tingkat harga yang bersedia dibayarkan oleh konsumen untuk produk-produk yang relatif mahal. Kemudian menentukan margin yang harus dibayarkan kepada retailer dan wholesaler. Setelah itu baru dapat menentukan harga jualnya. Oke, yang terakhir ada experience curve pricing.
yang mana cara ini dikembangkan atas dasar konsep efek belajar atau learning effect yang menyatakan bahwa unit cost barang dan jasa akan menurun antara 10 hingga 30% untuk setiap peningkatan sebesar 2 kali lipat dari pengalaman perusahaan dalam memproduksi dan menjual barang dan jasa tersebut. Dalam konsep ini, biaya rata-rata per unit dapat diperkirakan secara sistematis.